Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dwinandasari, guru di TK Dharma Wanita Mayakaten, Kabupaten Tulung Agung. Saya adalah calon guru penggerak angkatan yang ketujuh. Di sini saya ingin menjelaskan dan nyata pada modul 1.4 budaya positif. Baik, di sini saya akan membuat rancangan aksi nyata. Mengapa saya membuat aksi nyata ini? Latar belakangnya adalah murid di sekolah saya ini tidak menyukai peraturan, karena selama ini jika mereka melanggar peraturan, mereka seperti tidak sadar bahwa yang dilakukan itu perbuatan salah, dan pada akhirnya anak di sekolah saya ini mengulang kembali dengan kesalahan yang sama di kemudian hari. Walaupun seorang pendidik sudah memberikan arahan dan bimbingan, tetapi tetap mengulang. Tujuannya aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Tolak ukurnya adalah bagaimana saya membentuk keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa yang mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Yang pertama saya lakukan adalah saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di sekolah, serta meminta izin ke beliau untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kemudian saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian saya memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama, dan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dukungan yang saya butuhkan di sini yang pertama adalah dukungan kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian sarana dan prasarana juga perlu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut adalah dokumentasi keyakinan kelas yang telah saya buat, dan kemudian diseminasi budaya positif dengan rekan guru sekolah saya di Guru TK Dharma Wanita Mayakaten dan PAUD Ceria Hati Mayakaten. Saksikanlah. Halo, Abid, anak-anak mempunyai sikap disiplin. Sikap apa? Disiplin di dalam kelas dan disiplin di dalam walaupun di sekolah, ya. Coba kalian kalau ingin disiplin harus berbuat apa? Bu Nanda tanya, satu, coba apa? Ibu Nanda bilang ini ya ke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 2 Wajalong, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek CGB Angkatan 7 kelas 215B, dan yang saya hormati rekan-rekan CGB Angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung, serta para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karunia dan nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGB Angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Yang kedua, salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin umat Islam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala SD Negeri 2 Wajalong beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan izin dan meluangkan waktu dan tempat untuk kegiatan hari ini. Serta yang selalu kami harapkan adalah dukungan dan support Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Pengajar Praktek yang sangat berarti bagi kami calon guru penggerak. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan pengajar praktik, yang keempat sambutan Kepala SD Negeri 2 Wajalong sekaligus pembukaan acara secara resmi. Yang kelima, doa. Acara keenam yaitu acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapatkan nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Tanah air,
Mungkin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara ketiga, yaitu sambutan dari pengajar praktek kepada Ibu Lilianti. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ibu Widyawati LPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Wajaran, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf PU dari SD Negeri 2 Wajaran, yang kami hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak dari SD Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung dan seluruh peserta destinasi budaya positif di sekolah modul 1.4 yang sangat luar biasa. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari yang segar dan bahagia ini penuh semangat kita dapat melaksanakan kegiatan destinasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari suatu apa. Sebagai umat muslim, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari akhir. Amin. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Wajaran, izinkan saya selaku pengajar praktek yang mendampingi Bapak Ibu Guru calon penggerak untuk mengucapkan salam Assalamualaikum kula nuwun di SDN Negeri 2 Wajaran dalam rangka merepotkan penjenengan semua. Ini adalah kegiatan yang harus kami lalui dalam rangka menyelesaikan modul 1. Insya Allah setelah ini nanti kami lanjut ke modul 2 dan modul 3. Kemungkinan besar juga akan merepotkan penjenengan lagi. Saya matur sekalian, mohon maaf kemarin untuk izin tempat dan lain sebagainya kami mendadak, dikarenakan sebenarnya rencana ini sudah kami susun Ibu, tapi karena satu dan lain hal kebetulan sekolah SD 1 Boyolangu yang menjadi awal dari tempat tujuan kami melaksanakan destinasi berbarengan dengan kegiatan KMP yang dilaksanakan UPSD Kecamatan Boyolangu itu. Jadi alhamdulillah kesigapan penjenengan dan teman-teman, kesiapan penjenengan dan teman-teman yang luar biasa di SDN 2 Gedang Sewu, mudah-mudahan dicapai. Mohon maaf, Gedang SD 2 Wajaran, ya Allah, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah penjenengan sehingga menjadi pahala penjenengan yang terus-menerus sampai nanti. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan salam dari Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak Faisal Bahar yang dari Madura, dengan ucapan Assalamualaikum, terima kasih atas kesediaan penjenengan Bu Widyawati bersama rekan-rekan untuk memfasilitasi kami. Terima kasih.
Saya kira cukup dari saya. Mohon maaf sekali lagi, kegiatan kami akan berlangsung dari hari ini sampai 2 hari ke depan, yaitu tanggal 26 sampai 28 Januari 2023. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari pengajar praktik. Terima kasih kepada Ibu atas sambutan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Wajah kepada Ibu Widyawati MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini di SDN 2 Wajah Long dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Fasilitator kelas 215 CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, Bapak Faisal Bahar. Yang kami hormati Ibu pengajar praktek Ibu Lili Rinaldi SPD. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung dan seluruh peserta diseminasi budaya positif sekolah yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan selamat datang kepada panjenengan semua di sekolah kami di SDN 2 Wajalong dengan fasilitas yang sangat terbatas, di ruangan juga yang sangat terbatas. Kami berharap panjenengan bisa melaksanakan tugas diseminasi budaya positif di sekolah ini dari awal nanti sampai dengan akhir dengan lancar, tuntas dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terus terang kami bangga. Sejak awal saya utamanya bangga kepada panjenengan semua, di bawah bimbingan dan motivasi dari Pak Adim tentunya, dan juga ya Bu Lili ya, yang mampu untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Dan harapan kami besar kepada panjenengan semua melalui kegiatan CGP ini, mudah-mudahan selaku pendidik, pemimpin pembelajaran di kelas dapat mendorong terciptanya optimalisasi pengembangan potensi peserta didik dalam segala kemampuan, baik itu di bidang akademiknya, pengembangan pada kreativitas anak-anak, juga kepada pengembangan pada bakat anak-anak. Dari melalui kegiatan ini kami berharap sangat besar kepada panjenengan semua, kepada anak-anak nanti dapat diimplementasikan hasilnya nanti kepada anak-anak didik, dan
juga kepada rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing maupun di wilayah di UPASP Kecamatan Bayangan. Jadi panjenengan, saya melihatnya adalah Bapak Ibu guru yang hebat, yang hebat dan luar biasa di pilihan. Saya menganggapnya pilihan, dan kami berharap besar kepada panjenengan semua untuk kemajuan dunia pendidikan di sekolah kita ini, sekolah masing-masing. Mungkin dari saya itu kami doakan mudah-mudahan nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah hari ini kita nyatakan dibuka dan dimulai. Dari saya itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yudhiyawati MPD yang telah memberi sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, bismillah sudah acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung Jawa Timur pada tanggal 26 sampai 28 Januari 2023. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mahfud Huda. Kepada Bapak Mahfud kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bagi saya memimpin doa dalam Islam. Ini Bapak Rasulullah SAW Rasulullah Al-Fatihah. وسلم على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يمحي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم السلطان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا اللهم يسر لنا امورنا اللهم يسر لنا امورنا وحسن مقاصدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Bapak. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih mengabulkan doa kita. Sembari mempersiapkan acara diseminasi hari ini, mari kita istirahat sejenak. Hadirin yang berbahagia, kami persilahkan menikmati kudapan yang ada. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan kembali. Inilah acara inti yang kita tunggu bersama-sama. Diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Acara kami serahkan sepenuhnya kepada moderator dan narasumber.
Kepada Bapak yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, itu yang biasa kita harapkan ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada pembawa acara. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya duduk ya. Langsung saja kita akan memulai diseminasi kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini merupakan sebuah rangkaian daripada kegiatan pendidikan guru penggerak terutama angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, di mana para sumber nantinya akan menyampaikan beberapa materi yang beliau sudah dapatkan di pendidikan guru penggerak. Nah, ini merupakan diseminasi modul 1.4 Bapak Ibu. Modul 1.4. Kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, kalau ada 1.4 itu berarti ada 1 sebelumnya gitu. Kalau 1 memang begitu. Jadi ini merupakan akhir daripada paket modul 1 gitu. Paket modul 1 di mana sebelumnya para sumber setelah menyelesaikan paket modul 1.1 itu judulnya adalah paradigma dan visi sebenarnya. Paradigma belajar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Untuk yang 1.2 itu adalah peran nilai-nilai dan peran daripada guru penggerak. Kemudian 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Kemudian terakhir adalah tentang budaya positif, begitu. Telah hadir di tengah-tengah kita para sumber yang nanti akan menyampaikan. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa kita nanti akan 3 hari melakukan ini menuntut ilmu bersama Bapak Ibu calon guru penggerak ini nantinya 3 hari, di mana sudah terbagi nantinya pada hari ini itu ada 2 pemateri, yaitu yang pertama ada beliau Ibu Chandra Dinandasari ya. Beliau merupakan salah satu guru dari TK Dharma Wanita Moyoleten ya. Nanti akan kenalan bersama Ibu berbicara lagi. Untuk yang kedua, Bapak Adi Nur Arianto dari SD Boyolamo 1 ya. Nah, ini nanti akan menyampaikan tentang keyakinan kelas intinya. Kemudian untuk besok pada hari kedua itu ada Ibu Tita yang juga akan menyampaikan keyakinan kelas tapi dengan topik yang berbeda ya tentunya. Kemudian selanjutnya ada Ibu Siti Asrofah nantinya tentang disiplin positif. Kemudian hari yang terakhir itu akan disampaikan oleh narasumber Ibu Rika ya, tentang kebutuhan dasar ya, tentang teori kebutuhan dasar. Kemudian selanjutnya yang terakhir nantinya pemateri terakhirnya adalah Ibu Ayu Rahayu tentang apa itu segitiga restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu mendengar ini itu sudah mungkin ya ada yang sudah pernah mendengar itu ya, ketika Bapak Ibu mengerjakan kewajiban individunya di platform Merdeka Mengajar itu ada, tapi nanti mungkin akan lebih digali lebih dalam oleh Bapak Ibu narasumber lagi.
Langsung saja Bapak Ibu untuk hari ini akan menyampaikan materi pertama, yaitu Ibu Chandra Dinandasari yang membahas tentang perubahan paradigma. Nanti akan lebih jelas akan disampaikan oleh Ibu Chandra Dinandasari. Jadi Bapak Ibu setelah penyampaian bisa langsung menyampaikan permasalahan. Mungkin ada masalah-masalah, ada yang belum dipahami, kita akan diskusi lebih jauh dengan Ibu Nanda nantinya tentang perubahan paradigma ini. Kepada Ibu Chandra Dinandasari, waktu dan tempat disilakan. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Mahfud atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan apa belum Bapak Ibu? Nggih, sepertinya kok agak lemas, kurang bersemangat. Saya ulangi lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Faisal Dahar selaku fasilitator CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Yang saya hormati Ibu Lili Winarti selaku pengajar praktek kelompok 215B. Selamat datang Ibu. Yang saya hormati juga Ibu Kepala Sekolah Ibu Widiawati dari SDN 2 Raja Elon. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif di sekolah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir di pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa, dengan kemauan untuk terus berjuang. Tentunya di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya di sini juga belajar, panjenengan semua nggih belajar. Tentunya ini semua bertujuan untuk anak didik kita. Semoga anak didik kita kelak menjadi generasi emas di masa depan. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya berkenalan juga dan materi yang saya berikan, mau mengajak Bapak Ibu semua untuk es breaking terlebih dahulu. Minta tolong panjenengan semua untuk berdiri sebentar. Nanti ada lagu Bapak Ibu ya, ada lagu semisal ada gerakan burung. Bagaimana Bu gerakan burung Bapak Ibu? Kalau gerakan ikan, nah itu terus kalau gerakan kata melompat, Hai kawan-kawan, mari
Bapak Ibu, mungkin ada yang belum kenal dengan saya, nama saya Chandra Bumi Nandasari, bisa dipanggil Nanda. Saya mengajar di TK Dharma Wanita Moyoketen. Moyoketen itu pinggir Kaling Kobo, Moyo Pinara. Saya mengajar di guru kelas kelompok B. Langsung saja saya ke materi Bapak Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan pendidikan selama saya mengikuti pendidikan program guru penggerak, yaitu budaya positif. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Mahfud bahwa modul 1 ini terdapat 4 sub, dan sub ini termasuk sub yang terakhir, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, perhatikan gambar di bawah itu Bapak Ibu. Panjenengan pasti memikirkan sesuatu tentang gambar itu. Jadi saya minta tanggapan panjenengan, kira-kira apa sih yang ada di pikiran panjenengan tentang gambar itu, tentang materi kita budaya positif. Monggo Bapak Ibu, ada yang bisa menjelaskan? Sebutkan nama ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan melihat gambar ini adalah dua orang anak yang memakai masker. Mungkin karena kita baru saja melewati masa pandemi yang kurang lebih 2 tahun, anak ini sudah terbiasa dengan beberapa kebiasaan mengenai yang harus kita lakukan untuk menghadapi kondisi pandemi, misalnya dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Mungkin itu yang saya tangkap dari gambar tersebut, Mbak Nanda. Terima kasih. Luar biasa. Tes. Luar biasa Bu Ayu, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan lagi? Sudah cukup? Monggo. Monggo Bu. Kalau saya melihat itu adalah 2 orang anak yang siap pergi ke sekolah dengan bahagia. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas penjelasan yang diberikan. Benar sekali ya Bapak Ibu, Bu Lili juga, Bu Ayu, terima kasih bahwa 2 anak yang kita lihat pada gambar ini memakai apa Bapak Ibu? Masker. Sudah lebih dari 2 tahun Bapak Ibu kita dengan adanya pandemi kita sudah berbudaya memakai masker. Saya mau bertanya Bapak Ibu, apakah masker panjenengan menggunakan masker itu ada unsur paksaan? Boten. Berarti menggunakan masker itu timbul karena atas dasar kesadaran pribadi masing-masing. Tentunya untuk apa? Supaya terlindungi dari penyakit COVID-19. Budaya positif lainnya selain kita menggunakan masker pada waktu pandemi, misalnya membiasakan dengan cuci tangan, jaga jarak, itulah budaya positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing. Tentu sebelum pandemi, kita tidak membahas pandemi. Sebelum pandemi pun kita sebenarnya sudah melakukan budaya positif di sekolah. Biasanya Bapak Ibu itu 5S, panjenengan sama dia 5S, ada salah,
yang biasa kita lakukan di sekolah. Kemudian budaya literasi itu sudah panjenengan terapkan, budaya literasi yang harus kita ajarkan ke anak-anak sebelum pembelajaran dimulai setiap hari. Nonton ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini apa? Ini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi guru itu tidak perlu ngomong seperti ini. Boleh buanglah sampah pada tempatnya loh ya. Kelihatan kotor kayak gitu, buanglah pada tempatnya loh ya. Nah itu Bu, tanpa guru harus ngomong seperti itu, anak sudah menjadi pribadi yang kritis. Yaitu tadi timbul kesadaran kritisnya, sehingga anak menjadi pribadi yang mandiri dan tanggung jawab. Kebiasaan sekolah yang berpihak kepada murid, artinya sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan potensi anak. Kalau kita membahas tentang budaya positif di sekolah, itu biasanya apa Bu yang kita lakukan? Penerapan apa? Biasanya yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu berarti kita sebagai guru ini sangat berperan sekali ya Bu kepada anak didik kita untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa Bu? Yang biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bu, saya berbagi praktek ke panjenengan semua. Di lembaga TK sudah saya biasakan, sudah saya terapkan. Yang pertama 5S itu tadi: sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Jadi setiap anak yang masuk ke sekolah saling kepada Bu Guru sambil mengucapkan Assalamualaikum Bu. Nah, boleh saya Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Nah, sugeng enjing Bu, itu boleh loh Bu, bahasa Jawa diterapkan. Bagus itu, biar sugeng siang, sugeng sore, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya membiasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya tanpa diminta guru pun Bu. Anak sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian terbiasa mencuci tangan tanpa diberitahu pun, anak sudah terbiasa melakukan dan tahu akibatnya kalau tidak mencuci tangan bagaimana sebelum makan, itu sudah mengerti. Tentang disiplin positif tadi Bu ya, ini saya minta Bapak Ibu semua yang ada di sini minta tanggapan ke panjenengan semua. Dari 3 pernyataan ini panjenengan setuju yang mana? Jenengan pilih, atau mungkin tidak setuju semua dan berikan alasannya. Pernyataan yang pertama, mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu agar anak terbiasa. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo, saya minta tanggapan ke panjenengan. Pak Adi, monggo, silakan. Panjenengan pilih yang mana? Panjenengan pilih nomor yang berapa dan berikan alasannya. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Nanda.
Kalau saya diminta untuk memilih dari ketiga pernyataan itu, mungkin jawaban saya tidak pasti itu karena saya bersifat kondisional. Bisa jadi saya memilih 2, bisa jadi memilih 3. Ya bukan salah satu. Kalau memilih salah satu saya rasanya kok. Kemudian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin bisa jadi untuk momen-momen tertentu saya bisa menggunakan yang itu. Tapi bisa jadi di momen yang lain saya penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Seperti itu. Jadi kalau saya disuruh memilih di antara 2 dan 3, tapi kalau 1 rasanya saya kurang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adin atas penjelasan dan tanggapan yang diberikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan lain? Cukup ya? Untuk penjelasan dari Bapak Adin, yaitu Bapak Adin memilih nomor 2 dan 3. Kalau nomor 1 tidak. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak dan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Memang betul Bapak Adin, ya, pemberian hukuman hal positif dan penghargaan itu bisa memotivasi anak untuk bersikap disiplin. Tapi Bapak Adin, di sini saya juga ingin berbagi. Kalau saya tidak setuju semua Bapak Adin. Yang pertama, kenapa mendisiplinkan? Saya jelaskan yang nomor pertama dulu ya. Mendisiplinkan anak dengan hukuman. Hukuman itu membuat anak tersakiti Bapak Ibu. Baik fisik maupun psikis. Misalnya ada murid panjenengan yang datang sekolah terlambat. Panjenengan kasih hukuman lari di lapangan 3 kali putaran. Wah, iya Bu. Boleh Bu, janganlah Bu ya, jangan dikasih hukuman. Karena apa? Ya ini, hukuman itu tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Contohnya Bu, misalkan, aku nggak masuk sekolah aja, itu udah jam 7, mesti telat. Aku nggak telat, mesti dihukum Bu guru, suruh lari 3 kali putar lapangan. Aku tak nggak masuk, aku tak izin sakit ya. Malah timbul masalah bohong, jadi tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah lagi. Nah, kemudian anak harus dipaksa dulu agar anak terbiasa. Jangan dipaksa ya Bu. Untuk mendisiplinkan anak itu jangan dipaksa. Misalnya ada anak yang tidak suka nyanyi, dengan paksa untuk les bernyanyi. Kira-kira anak tersebut suka bernyanyi banyak Bu? Belum tentu Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipaksa. Panjenengan kalau menghukum murid panjenengan dari anak di depan kita, di depan Bu guru, itu pasti gini Bu, iya Bu, siap Bu, nggak tahu lagi Bu, kan gitu kan? Apakah jenengan tahu di belakang kita Bu? Kita namanya kalau tangannya belum remes. Nah, begitu kan? Jadi ada emosi. Nah, panjenengan kan tidak separat di belakang kita, jadi jangan kita gunakan hukuman itu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Contohnya seperti apa? Misalnya anak tidak mengerjakan PR, diminta untuk membaca 5 halaman di depan. Itu kan termasuk hal positif sebenarnya ya Bapak Adin ya. Tapi tidak pas Bu, karena apa? Nah, yang namanya hukuman itu anak-anak mau, cenderung mau, apalagi dilihat oleh teman-temannya. Walaupun hukuman itu merupakan hal positif, seperti membersihkan sekolah, itu kan hal positif, tetapi kan anak cenderung mau Bu, dan bisa mengakibatkan rasa trauma sendiri. Kemudian yang ketiga, penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Ini saya juga setuju sebenarnya Bu, tapi ini sifatnya hanya sementara. Aku besok tak hadir tepat waktu
Bunda buatan telat dikasih hadiah jajan. Anak-anak besok Bunda libur ya, mau rapat. Aku itu tak telat aja loh Bunda, nggak datang ke sekolah, aku tak telat. Nah seperti itu nanti Bu efeknya ke depan, ya. Jadi dia itu mau bersikap disiplin bila mana ada hadiah, ya. Nah ini kalau kita membahas apa? Budaya positif. Kalau kita membahas budaya positif, tentu kita diawali dengan perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Apa itu Bu? Nah, saya mau sedikit cerita di sini. Saya dulu itu masih menggunakan stimulus respon Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini saya mulai berusaha belajar untuk menerapkan teori kontrol. Nah, ada pertanyaan di sini. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini ada perbedaan ya Bapak Ibu, ada stimulus respon dan teori kontrol. Kira-kira panjenengan pilih yang mana? Kalau saya teori kontrol, itu tadi pengalaman saya. Yang pertama, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu yang saya hormati, anak itu pernah melakukan suatu kesalahan. Apakah langsung bisa kita nilai buruk? Adakah Bapak Ibu di sini yang memberikan label anak, misalnya lecah nakal, lecah kelatan, lecah bolosan? Label anak seperti itu jangan dia Bu ya, kasihan. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik, yaitu teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu pasti memiliki alasan kenapa dia melakukan sesuatu. Mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Contohnya kemarin itu ada anak murid saya yang tidak memakai seragam pada hari itu. Seharusnya pakai batik khas, dia pakai baju bebas. Jangan langsung menghakimi. Sisi kok pakai baju itu? Dan dia besok pakai baju batik. Nah, misalnya gitu, dengan suara yang lantang. Jangan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita berlatih dengan cara berkomunikasi. Dengan cara berkomunikasi. Ternyata setelah saya berkomunikasi dengan anak, ternyata bajunya di laundry. Bapak Ibu boten saged mengambilnya karena repot jualan sayur. Nah, kan akhirnya kita tahu alasan anak tersebut tidak memakai seragam. Jangan langsung dihakimi apalagi diberi hukuman. Kemudian yang kedua, stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri saya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin pada waktu program pendidikan guru penggerak, yaitu pada materi elaborasi pemahaman, saya diminta oleh pendidik saya menuliskan kata yang terpenting dalam hidup saya. Saya diminta menuliskan di kertas. Apa itu yang menurut saya terpenting dalam hidup saya tulis di kertas. Kemudian saya diminta untuk meremas-remas kertas tersebut, mengatakan tak beli tidak dijipuk koncoku. Nah, nanti ada salah satu teman saya yang ingin mengambil kertas saya yang menurut saya ini sangat penting bagi hidup saya.
saya. Ada yang mengambil kertas saya dengan cara membujuk, merayu, kertasnya nanda kita bisa tak ambil. Nah, kemudian sampai mengancam juga Bapak Ibu, sampai mengancam juga. Nah, setelah apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Ya saya semua tenaga saya pertahankan. Ini penting bagi hidup saya. Nah, kalau tanggapan panjenengan coba saya pengen tanggapan dari panjenengan di sini. Semisal ada jenengan diminta untuk menuliskan sesuatu di kertas sesuai dengan arti penting hidup Anda, misalnya keluarga, anak, atau bahkan uang banyak. Terus ada yang ingin mengambil itu, bagaimana? Apa yang panjenengan lakukan? Melepaskannya atau sekuat tenaga untuk mempertahankan? Monggo Bapak Ibu. Bagaimana? Mempertahankan, ya. Karena apa? Karena kita ini berjuang mendapatkan ini. Kok dengan mudahnya kita melepaskannya kan ya tidak, Ibu. Tentu berat. Nah, sama dengan ini Bapak Ibu yang mengontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti yang mengontrol diri kita itu siapa? Kesimpulannya kita sendiri. Siapa yang bisa mengontrol murid? Murid sendiri. Siap? Guru bisa mengontrol murid? Tidak bisa. Jadi kesimpulannya adalah murid yang bisa mengontrol pribadinya mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jenengan sampai membujuk-bujuki murid jenengan apa? Supaya bersikap disiplin. Tapi murid jenengan melanggar peraturan, ngeyel mawon. Mau tidak mau panjenengan pasti memaksa, itu yang stimulus respon, memaksa anak, mau nggak mau, jenengan memaksa, itu yang tidak boleh ya Bu. Yang boleh yang mana? Ya ini teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini apa ya Bu? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana apa yang kita lakukan? Yaitu berkolaborasi dengan murid, kita dekati. Kita supaya tahu alasan mengapa mereka berbuat anak tersebut kesalahan. Seperti itu. Berarti sudah ya Bu yang mengontrol itu tadi pemaksaan saat bujukan gagal itu tadi. Kita berkomunikasi dengan anak itu supaya apa Bu? Anak tahu yang mana yang salah. Nah, dengan komunikasi tersebut anak bisa mengerti solusi, bisa memilih solusi untuk pemecahan masalah mereka. Nah, solusinya yaitu di solusi bisa memilih masing dirinya sendiri. Jadi solusinya itu dibuat oleh dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Kalau stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Bu, kalau ibu guru menghukum muridnya, gurunya ya jelas menang. Murid yang dihukum jelas kalah. Jangan loh Bu ya. Nah, ini teori kontrol yang tepat. Model berpikir menang. Jadi tidak ada yang menang terus kalah, semua menang. Menangnya bagaimana? Guru mengarahkan, mendampingi, kemudian anak memperbaiki perilakunya. Oke. Suaranya,
Ini Bu ya, saya mau hari Jumat. Oh, biasanya kan ini saya mau berbagi praktek ke panjenengan. Saya sudah melakukan penerapan budaya positif perubahan stimulus respon ke teori kontrol di lembaga saya. Nanti ada kasus yang pertama, yaitu yang saya ceritakan tadi, ada anak yang tidak memakai seragam. Kemudian saya tidak langsung menghakimi, tapi saya langsung memberikan pendekatan dan komunikasi kepada anak. mau tanya. Hari ini hari apa? Hari Jumat. Oh, biasanya kalau hari Jumat itu arti pakai baju apa? Pakai baju apa? Berarti hari ini kasih sesuai apa tidak? Tidak. Berarti hari ini arti sesuai apa tidak pakai pakaiannya? Pakaiannya ini sesuai atau tidak? Oh tidak. Seharusnya pakai apa? Kalau anak TK ya seperti ini, dituntun. Pasti kamu mempunyai alasan mengapa kamu memakai baju beda. Baju olahraganya gimana? Dicuci. Oh, dicuci. Berarti masih basah. Oh, ya Bunada itu kemarin juga apa? Bajunya Bunada masih basah. Jadi Bunada belum bisa pakai bajunya Bunada karena masih jujur belum ya. Hari ini harus sesuai atau tidak pakai pakaiannya. Pakaiannya ini sesuai atau tidak? Oh tidak. Seharusnya pakai apa ya? Pakai olahraga. Berarti asik. Kira-kira. Oke, Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan video penerapan saya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita jangan sampai menghakimi anak terlebih dahulu. Kita dekati, kita berkomunikasi kepada anak, kita cari tahu alasannya dan memperkuat kesepakatan dan memecahkan masalah dengan solusi atas dirinya, atas pilihannya dirinya sendiri. Kemudian ada kasus yang kedua Bapak Ibu kemarin di lembaga saya, namanya Deka. Deka itu nggak tahu kenapa sepatunya teman-temannya ditata rapi, tiba-tiba ditelan nggak bisa karaoke dulu. Ini saya berikan komunikasi. Nah di sini ya. Jadi saya ajak duduk bersama Bu ya, duduk biar nyaman, suasana tenang. Tadi karena mau sekolah Bunada gimana sepatunya teman-teman mau apa Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penutupan. Acara akan ditutup oleh Ibu Kepala SDPT 2 Mojanor. Kepada Ibu Widyawati MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan upacara penutupan diseminasi budaya positif sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Kami ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah selama 3 hari panjenengan semua sudah mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan positif di sekolah dalam keadaan lancar, tiada halangan suatu apapun. Harapan kami setelah kegiatan ini yang paling utama adalah panjenengan semua mampu menjadi motivator, menjadi inspirator, dan yang paling penting lagi dapat menjadi suri tauladan kepada Bapak Ibu guru yang lain dan juga kepada anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tutup kegiatan diseminasi
kasih budaya positif sekolah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Widyawati MPD yang telah menutup acara pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akhirnya selesai sudah acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya Rika Nuri Aga Kusuma, mewakili panitia dan rekan-rekan calon guru penggerak, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.